Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Parenti. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan sejarah angkatan 2018 Universitas Riau. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hybrid learning dalam pembelajaran sejarah. Sebagai guna salah satu syarat dalam ujian akhir semester mata kuliah praktek pengajaran sejarah yang diampu oleh Bapak Piki Setri Pernanta MPD. Keterampilan berpikir kritis dan kreativitas adalah hal penting dalam pembelajaran abad ke-21 bagi siswa. Bagaimana peran guru untuk membangkitkan kedua hal tersebut dan rancangan strategi pembelajaran apa yang dapat direalisasikan. Blended learning menjadi salah satu strategi pembelajaran di mana semua aspek media digabungkan dalam satu learning management system atau yang biasa disingkat juga dengan LMS, sehingga pesan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Hybrid learning sering juga disebut dengan blended learning. Hybrid atau blended learning merupakan pembelajaran dengan sistem daring yang dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka untuk beberapa jam. Hybrid learning digunakan untuk meminimalisir dampak psikososial siswa. Ada juga yang menganggap hybrid learning sama halnya dengan blended learning seperti yang saya sebutkan tadi. Bentuk pembelajaran merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Hybrid yang dimaksudkan adalah pembelajaran tatap muka dilakukan secara rotasi dengan jumlah siswa 50% dari biasanya. Misalnya, contoh, dari jumlah siswa 32 orang menjadi 16 orang per pertemuan tatap muka di kelas. Sisanya mengikuti kelas pembelajaran dengan daring dan bergantian. Pembelajaran tatap muka dilakukan untuk memberi kesempatan bagi anak-anak yang kesulitan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Orang tua juga dipersilahkan untuk memilih model pembelajaran anaknya agar bisa mengikuti tatap muka, pembelajaran daring atau luring. Untuk siswa yang kesulitan mengakses internet, mereka bisa datang 2-3 kali seminggu ke sekolah dan belajar dengan gurunya sesuai dengan kesepakatan antara guru dan juga siswanya, dan wajib mengutamakan yang namanya prokes atau protokol kesehatan. Nah, dalam hybrid learning ini, teknologi berperan penting dalam pelaksanaan metode ini, di mana guru wajib menguasai perangkat lunak komputer untuk menghasilkan karya dan siswa pun dibekali ilmu tentang teknologi komputer itu. Media pembelajaran audiovisual sangat menunjang dalam pembelajaran daring. Meski mata pelajaran sejarah dengan karakteristik khasnya dalam mengkaji peristiwa penting masa lalu harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Para pengajar harus kreatif untuk menghadirkan media yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Video pembelajaran dan blog juga sangat tepat dikombinasikan supaya materi dapat diterima dengan baik oleh siswa secara menyeluruh. Materi ajar sejarah dapat lebih menarik ketika pengajar tampil menjelaskan konsep ruang dan waktu disertai cuplikan atau gambar referensi secara jelas. Misalnya, materi tentang peradaban kuno di dunia. Siswa akan mendapatkan informasi dari tayangan video peradaban Mesir dalam animasi pembuatan piramid Giza atau tayangan sisa bangunan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa di India. Kombinasi yang digunakan ini akan membangkitkan semangat belajar siswa untuk menyelesaikan materi dan tugas dengan diberikannya tayangan audiovisual yang menarik supaya siswa tidak merasa bosan dan jenuh. Nah, hybrid learning dalam pembelajaran sejarah ini saya rasa pun juga sangat membantu karena banyak siswa yang merasa jenuh dengan pembelajaran sejarah yang monoton dan itu-itu saja, hanya mendengarkan guru berceramah dengan metode konvensional, yaitu metode ceramah tadi. Nah, saya rasa dengan adanya hybrid learning ini itu akan dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar mata pelajaran sejarah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hybrid learning dalam pembelajaran sejarah, dan saya harapkan agar para siswa tidak meremehkan lagi yang namanya mata pelajaran sejarah, karena seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.